Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi sama aku, Mama Hasan and Family. Kali ini aku mau bagikan resep kue bikang satu warna. Ini rasa pandan ya. Ini perpaduan antara daun pandan dan daun suji yang enak banget, harum, alami, warnanya juga cakep banget. Mau tahu bahannya apa saja dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita mau buat santannya dulu ya teman-teman. Untuk membuat santan yang kental dan juga maksimal, ini aku gunakan kelapa yang setengah tua dan juga benar-benar bagus kualitasnya. Kemudian kita parut. Nah, cara mengeluarkannya ini aku pakai air hangat, kemudian di blender ya teman-teman. Jadi nanti hasil dari santannya itu benar-benar kental seperti susu, gak kelumbiaran ya istilah Jawanya. Kemudian ini kita peras. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya, hasil perasan yang menggunakan air hangat dan juga di blender, itu untuk sari kelapanya benar-benar keluar dan juga bagus banget. Nah, ini dia 3 liter santan, ini aku dapat dari 2 butir kelapa ukuran sedang. Kemudian ini kita rebus menggunakan ditambahkan dengan daun pandan dan juga garam secukupnya. Kemudian ini kita diamkan sebentar, kita siapkan bahan keringnya. Untuk bahan keringnya seperti biasa aku pakai 1:1 ya teman-teman. Jadi ini untuk gulanya 750 gram gula, kemudian ada tepung berasnya juga 750 gram, dan pastinya yang terakhir itu ada 750 gram tepung terigu. Nah, bahan-bahan kering ini cuma 3 bahan ini kita masukkan ke dalam wadah yang cukup besar karena nanti mau ditepok-tepok manual ya teman-teman. Nah, kemudian ya setelah semuanya tercampur, ini kan santannya sudah sedikit hangat ya teman-teman. Jadi nggak langsung mendidih dituang, tapi tunggu sekitar 10 menit, itu kan pastinya panasnya berkurang ya teman-teman. Jadi kalau mau hasilnya bagus, santannya harus sedikit panas tapi juga tidak terlalu dingin. Nah, kemudian aku juga mau membuat jus pandannya. Aku buat dari daun suji dan juga daun pandan wangi. Ini perpaduannya 5:1 ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita campurkan santan yang panas cenderung hangat tadi, kita campurkan ke dalam wadahnya. Kita tuang secara bertahap sampai membentuk pasta. Kita tambahkan juga 150 ml air pandan. Nah, ini nanti yang bikin kue bikang pandannya itu benar-benar harum ya teman-teman, beda dengan yang lain. Pokoknya rasanya ada ciri khasnya gitu ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk. Nah, untuk daun pandannya tadi kan juga posisi dingin ya teman-teman, jadi nggak terlalu adonannya ini nggak panas gitu ya teman-teman, karena ditambahkan dengan daun suci, air perasan daun suci yang dingin dan juga santan yang hangat tadi. Ini kita aduk-aduk sampai benar-benar membentuk pasta atau adonan, baru ini kita tepok-tepok ya teman-teman. Nah, di sini kalau mau ditepok manual seperti ini harus mengeluarkan tenaga yang ekstra. Kalau kalian mau lebih cepat, mau lebih praktis gitu, bisa menggunakan mixer ya teman-teman. Untuk hasilnya kalau cara ngaduknya sudah pas, sudah benar, pastinya juga sama aja, bakalan cantik, seratnya juga bakalan halus ya. Nah, setelah benar-benar tercampur, untuk teksturnya seperti ini, halus, licin dan juga mengkilap untuk tekstur adonannya, baru kita tambahkan sisa santannya yang sudah kita rebus tadi.
Oke, ini kita tuang semuanya. Jadi untuk penggunaan santan itu aku 3 liter itu enggak semua ya teman-teman. Jadi total yang aku gunakan 2 liter 800 mili ya teman-teman. Jadi 2.800 mili atau 2 liter 800 mili. Nah, untuk tingkat dari konsistensi adonannya itu juga mempengaruhi dari hasil seratnya ya teman-teman. Semakin encer atau semakin cair untuk adonannya, nanti bakalan seratnya itu kurang bagus. Jadi untuk takaran santannya itu bisa disesuaikan dengan kelembapan tepung ya. Nah, untuk warnanya ini karena kurang cerah jadi aku tambahkan pewarna. Bisa juga ditambahkan pasta pandan sesuai selera sampai konsistensi warnanya itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini sudah selesai, ini aku saring juga ya teman-teman supaya nanti lebih halus lagi. Ya, gunakan cetakan yang berbahan aluminium cor yang tebal seperti ini. Jangan pakai yang teflon ya, berkali-kali ada yang tanya pakai teflon bisa enggak? Jawabannya enggak bisa ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya bakalan kurang bagus untuk seratnya. Jadi wajib menggunakan bahan yang aluminium cor yang tebal atau bahan kuningan yang tebal itu bisa ya. Nah, kemudian setelah panas ini kita oles dengan air garam. Setelah itu tunggu beberapa detik, tunggu sampai panas lagi ya teman-teman, karena ketika dioles air garam pastinya suhunya kembali turun. Nah, setelah benar-benar sudah siap ini kita tuang. Nah, karena ini cuma satu warna, rasa pandan daun suci aja, ini kita tuang satu warna seperti ini. Ini gampang banget buat pemula, pasti bisa karena hanya menggunakan satu warna. Nah, setelah adonan masuk dan juga seratnya sudah terbentuk rapi, ini bisa dikecilkan atau pakai api sedang ya teman-teman. Dari awal tadi pakai api yang besar, setelah dituang dan juga muncul gelembung bisa dikecilkan. Nah, hasilnya seperti ini, seratnya itu bagus banget. Nah, setelah benar-benar matang ini bisa ditaruh di nampan yang dikasih air dan juga kain ya. Ini kita tutup lagi, tunggu sampai uapnya itu menghilang atau hangat baru dikeluarkan ya. Kalau teksturnya kalau temperatur kuenya atau sudah hangat pastinya lebih gampang dicungkilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kenapa tidak dicungkil langsung? Karena ini memang bukan bikang cungkil, ini adalah bikang mawar yang cara bentuknya itu ditaruh di gelas dan juga dikasih tutup botol ya teman-teman. Ini kita cungkil semuanya dan hasilnya seperti ini, cantik semua, tidak ada yang kosong untuk bagian belakangnya. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman, ini enggak ada yang kosong sama sekali. Pokoknya kalau teknik pengapiannya benar, hasil dari kue bikang itu seratnya bakalan berserat cantik, kecil-kecil dan juga halus, dan juga bagian belakangnya itu enggak kosong sama sekali. Jadi untuk teknik pengapiannya sudah pernah aku jelaskan, pokoknya pakai api yang besar di awal, kemudian nanti bisa dikecilkan ketika sarangnya sudah terbentuk. Hasilnya seperti ini, cantik banget, full serat dan juga bagian belakangnya enggak kosong ya. Nah, ini kita rekahkan ya teman-teman, ini hasilnya seperti ini. Ini belum direkahkan saja sudah cantik, karena berhasil dan enggaknya kue bikang itu sudah kelihatan ketika dicetak ya. Kalau seratnya itu kelihatan kecil-kecil dan juga rapat istilahnya, itu nanti
ketika diregahkan juga bakalan cantik. Jadi pokoknya kuasai dulu teknik pengapiannya, itu paling penting, karena berhasil dan enggaknya itu bukan dari resepnya ya teman-teman. Memang resep banyak ya teman-teman, jadi kalian bisa milih resep mana yang kalian sukai, tapi teknik pengapian dan juga penguasaan api kompor itu paling utama dalam pembuatan kue bikang supaya berhasil dan juga berserat. Nah, ini kita regahkan semuanya sampai selesai. Dan ini dia hasilnya, ini 750 gram tepung beras, ini menghasilkan sekitar 60 biji ya teman-teman, jadi lumayan banyak, cocok banget buat kalian yang mau usaha, mau bikin kue, atau mau bikin untuk acara sendiri, ini juga cocok banget. Kue bikang, kue legendaris, kue jadul yang sampai sekarang itu banyak sekali peminatnya ya teman-teman. Silahkan dicoba untuk resepnya. Resep kali ini anti gagal, cocok buat pemula karena juga satu warna, jadi cara nyetaknya juga gampang banget. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat, bisa menginspirasi dan juga bisa berguna bagi kalian yang mau belajar bikin kue bikang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.